Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di muka bumi terhampar lautan, gunung, dan lembah dengan sejumlah yang hampir tidak terhitung saking banyaknya. Begitu pula dengan gunung-gunung di muka bumi ini, sangatlah banyak. Mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi ada satu gunung yang diciptakan Allah secara misterius dan konon merupakan gunung yang tersembunyi. Inilah misteri Gunung Jabal Khawf, gunung tersembunyi dan paling rahasia di muka bumi. Konon ada yang bilang Jabal Khawf adalah gunung yang terbesar dan merupakan induknya para gunung di seluruh muka bumi, di mana gunung lain adalah urat-uratnya. Benar atau tidaknya, tentunya ada maksud dan fungsi tertentu yang hanya Allah yang mengetahui. Gunung Jabal Khawf diciptakan tersembunyi dan misterius. Tidak ada yang tahu apa gunung tersebut, melainkan beberapa orang saja. Banyak pertanyaan mengenainya. Seperti apa bentuk dan ukuran Gunung Khawf? Apa fungsinya di bumi? Benarkah Jabal Khawf gunung terbesar di muka bumi? Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di balik Gunung Khawf terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuhannya. Luas tanah itu seperti luas dunia 7 kali. Di situ penuh sesak dengan malaikat, sehingga andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas, niscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka. Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 40 farsak. Tiap bendera tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap-tiap malam Jum'ah, mereka berkumpul di keliling gunung itu untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keselamatan buat umat Muhammad SAW. Jika fajar subuh sudah terbit, mereka berdoa, Ya Allah, ampunilah orang yang mandi hari Jum'ah dan yang datang menghadiri Jum'ah. Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki? Mereka pun menjawab, Kami berkehendak engkau mau mengampuni dosa umat Muhammad SAW. Aku telah mengampuni mereka, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukit Khawf yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zamrud yang hijau, sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia yang sering dan selalu kita saksikan. Adalah bukit yang mengelilingi kesegenap penjuru pada umat bumi, agar bumi tidak bergerak bergoncangan, dan ia dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar, dan kuat. Pada satu hari, Sayyidina Iskandar Zulkarnain naik ke atas Bukit Khawf dan bertanya, Hai Jabal Khawf, di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu. Kemudian Bukit Jabal Khawf pun menjawab, Di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan. Ditambah pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan, bukan es atau salju. Dengan air yang dibekukan dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi agar tidak habis hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang paling bawah. Dan dipancangkannya di bumi itu gunung menjadi pasaknya agar kamu tidak terguncang. Quran Surat Luqman ayat 10. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, serta mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Seluas langit dan bumi memberikan arti 2 kali lipat. Langit
berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, siang dengan malam. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Quran Surat Yasin ayat 36. Kita dipastikan mengerti maksud berpasangan itu bagaimana. Tentunya luas, panjang, lebar, dan besarnya adalah sama. Kalau tidak sama, orang Jawa menyebutnya gitang atau pincang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu pula. Quran Surat Al-Talaq ayat 12. Sewaktu Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi SAW, dengan apa bumi ini bisa tenang? Jawab Nabi SAW, dengan beberapa gunung. Pertanyaan berikutnya, dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Kemudian Nabi SAW pun menjawabnya, dengan gunung Qaf yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit. Setelah itu ditanya lagi, berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia? Nabi SAW pun menjawab, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya tentang jarak antara perjalanan kiri dan kanannya, utara selatan dari titik tengah. Nabi Muhammad SAW pun kembali menjawabnya, 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi SAW pun menjawab, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat. Penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya. Penghuni lapisan ke-5 adalah setan. Penghuni lapisan ke-4 adalah ular. Penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking. Penghuni lapisan kedua adalah jin, dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi. Quran Surat Al-Ra'd ayat 4. Gunung Jabal Qaf menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani, Gunung Qaf adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit. Gunung ini terletak di antara daerah Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan Gunung Qaf terletak di daerah daratan Yaman. Dan ada juga yang mengatakan Gunung Qaf berada di sebuah Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf merupakan daerah yang sangat luas. Di sanalah hidup para waliullah dari golongan rijalul ghaib atau laki-laki ghaib berjumlah sekitar 70 orang. Semua penduduk Gunung Qaf adalah para laki-laki soleh dari golongan manusia yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memilih hidup untuk beribadah saja. Gunung Qaf merupakan suatu daerah yang gaib, tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Qaf semuanya bersifat tersembunyi. Dari sisi kegaibannya pun setara dengan sisi kegaiban alam malaikat. Konon, tidak jauh dari Gunung Qaf tersebut terdapat sebuah pulau, Pulau Al-Qadar, tempat bertemunya dua arus air laut dan sungai. Di pulau itulah Nabi Khidir alaihissalam tinggal. Selain Gunung Qaf, terdapat juga Gunung Nu'uan. Gunung Nu'uan terletak daerah paling timur dunia. Ada yang mengatakan daerah ini adalah Pulau Kalimantan. Gunung Nu'uan merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Qaf. Perbedaannya adalah jika Gunung Qaf penduduknya semua kaum laki-laki, sedangkan Gunung Nu'uan semua penduduknya yang berjumlah 30 orang adalah kaum wanita. Mereka semua merupakan para mir'atul ghaib atau perempuan ghaib. Yang jelas, baik Gunung Qaf, Gunung Nu'uan, Bukit Merah, Pulau Al-Qadar, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat, dan berbagai alam para waliullah lainnya. Hanya para wali dan orang-orang soleh saja yang bisa pergi ke sana. Gunung Qaf, kotanya para wali. Ini menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani. Pada tanggal 27 Rajab
tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang berarti beliau telah berusia 51 tahun. Beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap di hari ba'anya dengan Isra Mi'raj sebagai wahana yang menyampaikan maksud tersebut. Padahal perjuangan Islam di kala itu menghadapi ujian yang maha berat, gangguan dan hinaan semakin hebat. Dengan demikian, peristiwa Isra dan Mi'raj itu dimaksudkan untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul yang diutus Allah ke tengah-tengah manusia untuk menyampaikan risalahnya. Ketika Rasulullah menjalani Mi'raj, itulah beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar. Qaf namanya. Ia berada pada sebuah pedang perak mengkilat yang menghampar. Di belakang gunung itu masih ada 70 gunung yang lain lagi. Dan di belakangnya terhadap suatu kota. Di antara kota-kota itu ada berpenghuni makhluk dari jenis Bani Adam. Maka setelah Rasulullah sampai di sana, mereka dengan serta-merta mengucapkan salam seraya memuji atas kemurahan Allah yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah, serta menyatakan keimanannya pada beliau. "Siapakah kalian? Tampaknya kami belum pernah melihat kalian." Begitu sapa Rasulullah di awal perjumpaan. Maka seorang pemimpin mereka tampil ke muka menerangkan jati dirinya. "Kami merupakan komunitas kaum Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah beliau wafat, terjadilah huru-hara dan perpecahan antara Bani Israel, sehingga menimbulkan berbagai bencana yang begitu dahsyat. Pada masa itu tidak kurang dari 43 nabi terbunuh, sehingga masyarakat tidak lagi mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Menyadari terjadinya kerancuan seperti itu, kira-kira 200 orang yang ahli ibadah dan bersikap zuhud tampil untuk membenahi masyarakat. Digelarnya amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Namun Bani Israel malah menghabisi mereka. 200 orang itu dibunuh dalam satu hari. Setelah periode tersebut, keadaan masyarakat menjadi lebih runyam lagi. Keonaran muncul di mana-mana dan tampak sudah sulit dipadamkan. Nah, dari sebab tidak mampu kami untuk menanggulangi bencana di segala lini ini, kami berdoa kepada Allah menyelamatkan kami dari bencana yang mengancam keselamatan akidah kami. Dan ketika kami masih berdoa, itulah tiba-tiba hamparan tanah yang berada di hadapan kami terkuak lebar. Kemudian kami terperosok ke dalamnya dan terus terperosok sampai dasar bumi. Kami berada di sana selama 18 bulan, dan setelah itu kami baru bisa keluar menuju tempat ini. Sebelum semuanya terjadi, Nabi Musa alaihissalam telah berpesan kepada kami bahwa jika saja kami bisa menjumpai Nabi Muhammad SAW yang akan diutus pada akhir zaman, hendaklah kalian sampaikan salamku padanya. Berpesan pula agar engkau mengajari kami mengenai Al-Quran, sholat, puasa, berjumatan, dan hukum-hukum yang lain. Maka pada kesempatan pertemuan ini, mereka pun diajari Rasulullah mengenai apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah pun berkeliling melihat kehidupan mereka. Dalam perjalanan inilah beliau melihat banyak keganjilan yang belum pernah dilihatnya selama ini. "Mengapa rumah kalian selalu terbuka, siang dan malam tidak pernah kalian tutup?" tanyanya. "Kami merupakan suatu komunitas atau kaum yang sangat aman. Tidak pernah terjadi keributan sama sekali, baik mengenai harta ataupun yang lain. Dengan demikian, kami tidak memerlukan penjaga keamanan." Begitu jawaban mereka. "Terlihat pula rumah kalian tertata rapi dalam tipe yang sama yang nampak keasriannya. Mengapa?" kejar Rasulullah SAW lagi. "Masyarakat di sini," kata mereka, "merupakan komunitas satu hati. Duduk pun sama rendah dan berdiri sama tinggi. Berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing.
Tidak seperti perumahan yang ada di dunia, kendati dalam tipe yang sama, namun menjadi RSS, rumah sangat semrawut. Tersebab hati mereka yang sangat serakah dan menggandrungi dunia. Mengapa pula masjid kalian begitu jauh dari perumahan? Tanya Rasulullah lagi. Tiada lain agar menambah pahala kami, di mana seseorang yang berangkat ke masjid dari tempat yang jauh, pahalanya akan melebihi mereka yang berada di dekat masjid. Itulah tujuan kami wahai Rasulullah, tukas mereka kembali. Mengapa jika saja terdapat salah satu anggota keluarga yang mati, mereka selalu dikuburkan di depan rumah? Tanya Rasulullah kembali. Kebijaksanaan itu tiada lain agar kami dalam mengarungi kehidupan dunia ini selalu ingat terhadap maut yang selalu mengintai sewaktu-waktu. Demikian kami akan selalu beramal kebajikan sebagai persiapan apa yang terjadi setelah maut merenggut jiwa kami. Begitu jawaban mereka. Mengapa aku lihat pertanyaan Rasulullah selanjutnya? Kalian tidak pernah tertawa? Sikap yang demikian itu tiada lain karena kebanyakan tertawa akan mengesatkan hati, sehingga lama-kelamaan akan tertutup hidayah. Demikianlah sikap kami wahai Rasulullah, tukas mereka kembali. Adakah kalian pernah mengalami sakit? Tanya Rasulullah lebih lanjut. Sakit merupakan penghapus terhadap dosa. Padahal komunitas kami tidak mengenal dosa, juga tidak pernah melakukannya. Dengan demikian, kami tidak pernah mengalami sakit. Begitu aneh jawaban mereka. Adakah kalian juga bercocok tanam? Rasulullah kembali bertanya. Benar, kami juga bercocok tanam. Namun setelah itu, kami menyerahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datangnya hari panen. Dan ketika panen itulah, kami berkumpul bersama untuk mengambil sebagian kecil panen itu. Kemudian kami berikan saja sisanya yang tertinggal lebih banyak. Jawab mereka mengherankan pula. Adakah kalian memiliki binatang ternak? Tanya Rasulullah. Benar, seluruh binatang ternak kami selalu berada di padang Sahara. Hanya saja jika kami memerlukan 1-2, kami langsung mengambil seperlunya. Kemudian sebagian besar yang lain kami tinggalkan begitu saja di sana. Jawab mereka tambah aneh pula. Aku lihat, kata Rasulullah, mengapa wajah-wajah kalian memucat? Tiada lain perubahan warna tersebut karena seluruh masyarakat kami merasa takut sekali atas kematian. Dalam arti bukan karena menyintai kehidupan dunia, namun amal-amal kami yang kelak sebagai bekal di akhirat serasa belum cukup untuk menghadapi huru-hara di belantara kiamat nanti. Begitu mereka menguraikan. Adakah sering terjadi kematian di kalangan masyarakat kalian? Tanya Rasulullah kembali. Rata-rata dalam masyarakat kami akan terjadi kematian 1 orang dalam jangka setahun, tidak lebih. Sambung mereka kembali. Setelah dialog ini selesai, Rasulullah SAW pun segera berpamitan untuk meneruskan perjalanannya bersama Jibril. Demikianlah beberapa riwayat mengenai ulasan misteri Gunung Jabal Khawf yang pernah digambarkan diceritakan Rasulullah dan juga dari sumber lainnya. Dan sobat, sampai saat ini dunia barat belum bisa menemukannya dengan teknologi karena hijab gunung itu tertutupi dari mata orang-orang kafir. Semoga hal ini menambah keimanan kita ya sobat. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton dan dukung channel ini. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton, yuk dukung dulu channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky.